Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selamat hari ini para mahasiswa yang budiman, para mahasiswa teknologi mesin. Saya sebagai pengampu mata kuliah motor bakar oto dan pengampu prakteknya motor bakar oto juga, saya akan menjelaskan lebih detail mengenai piston yang nanti akan menjadi media praktikum Anda. Jadi piston itu tidak hanya Anda kenali bentuk silindernya saja ya, tapi kenapa dibuat seperti itu, kenapa materialnya seperti itu, saya akan jelaskan lebih detail lagi ya, agar ini mampu memperkuat basic praktikum Anda nanti. Dan hal ini penting karena di perusahaan-perusahaan dan di industri Anda akan ditanya pengetahuan dan kejelian Anda tentang komponen-komponen dari otomotif tersebut ya. Baik, segera saja dimulai. Pada slide saya ini sudah tertampilkan piston ya. Ini kalau dilihat secara sepintas ya, ini langsung bisa saya tebak ya. Semoga Anda juga bisa menebaknya bahwa dia ini adalah piston 4 tak ya, piston mesin 4 tak. Bagaimana identifikasinya piston 4 tak itu? Piston 4 tak itu identifikasi pertamanya adalah di bagian ring piston dulu aja ya. Di bagian ring pistonnya itu terdiri dari 3 garis ya, 3 cowaan ya, 3 jalur atau 3 rel dari ring pistonnya. Yang paling atas itu disebut ring kompresi, yang nomor 2 itu disebut ring kompresi juga, yang paling bawah itu disebut ring oli ya. Jadi bentuknya nanti akan saya tunjukkan secara detail. Kemudian yang kedua, cara mengidentifikasinya adalah pada bagian dumnya. Dum bagian atasnya itu jika ada coak-coak itu ya, ada profil-profil di dumnya, itu tujuannya adalah untuk mengakomodasi overlapping katup ya. Jadi kalau ada katupnya, biasanya di permukaan dum piston itu dibuat coakan ya. Itu untuk menghindari proses kerja katup ya, agar tidak menabrak permukaan dari dum piston tersebut. Gitu ya identifikasinya ya. Oke, kemudian selanjutnya ya, piston ini selalu bekerja dengan temperatur ya. Naik turunnya piston itu pasti karena ledakan pembakaran. Jadi piston ini selalu menerima temperatur ya, temperatur yang cukup tinggi. Nah, temperatur berapa piston ini bekerja ya. Jadi kerja temperatur berapa piston ini dapat menerima beban dari panas mesin itu. Di sini tunjukkan ada 450 derajat Fahrenheit ya. Ini kan karena satuan internasional biasanya pakai Fahrenheit ya. Tapi kalau Indonesia atau Asia itu pakainya Celcius. Jadi temperatur piston yang ada di permukaan itu dia mampu mengakomodir sekitar 232 derajat Celcius. Kemudian yang beban temperatur yang di ring piston itu 350 Fahrenheit. Kalau dikonversi menjadi 177 derajat Celcius. Jadi panasnya itu lumayan tinggi atau cukup tinggi, sehingga itu nanti akan memanaskan mesin juga. Dan juga kalau pakai radiator juga akan memanaskan radiator, karena itu temperatur pembakaran. Turun ke bawah temperaturnya akan semakin rendah ke 149 ya. Kemudian di 135 derajat Celcius ya, semakin turun, kemudian ke 93 derajat Celcius ya. Itu temperatur yang bekerja
pada piston. Ya. Bahan penyusunya ya bisa aluminium atau besi tuang ya. Maksudnya itu bukan besi tuang biasa enggak ya, tapi treatment atau prosesnya ya. Prosesnya bisa dengan pengecoran ya. Bisa dengan dicor atau aluminiumnya juga bisa dengan metode pengecoran ya. Biasanya kalau aluminium itu untuk motor bakar oto, kalau besi tuang itu atau baja itu biasanya dipakai oleh motor bakar diesel ya, yang dia kompresinya tinggi ya, tekanannya atau pressure-nya juga tinggi. Nah, setelah bahan, fungsi seperti yang saya sampaikan tadi, memindahkan tekanan. Tekanan itu hasil dari ledakan pembakaran ya, menuju ke connecting rod itu stang piston ya, ke crankshaft atau ke poros engkol ya. Gaya yang bekerja itu seperti itu, dari piston ke connecting rod atau stang piston menuju ke crankshaft atau poros engkol. Nah, kemudian syaratnya apa untuk menjadi piston yang ideal? Itu adalah tahan terhadap tekanan tinggi ya. Karena apa? Tekanannya itu bekerja itu secara kontinu ya, terus menerus, sehingga dia harus mampu menahan tekanan dari ledakan pembakaran. Jadi hati-hati kalau mapas kepala piston ya, memprofil kepala piston juga harus hati-hati. Seringkali kalau salah perhitungan biasanya bolong atau pecah kepala pistonnya. Kemudian tahan terhadap temperatur tinggi, udah jelas, makanya nggak ada piston yang menggunakan bahan komposit, itu nggak ada ya, harus metal ya, harus tahan panas. Kemudian mampu bekerja pada kecepatan tinggi. Maksudnya apa? Kecepatan itu kan lari kendaraan ya. Kecepatan itu RPM, rotation per menitnya tinggi, dia mampu. Itu ya paling tidak syarat dari piston. Oke. Nah, coba Anda lihat nih, piston dingin dan piston panas. Sebenarnya pembahasan ini itu berkorelasi dengan pertemuan kita kemarin ya. Piston dingin dan piston panas itu adalah sebuah peristilahan lama. Kalau yang modern itu piston forging atau forged piston dengan piston casting ya. Nah, piston casting itu yang bagaimana? Piston casting itu adalah yang warnanya hijau itu loh. Ya, itu adalah piston casting. Kalau piston forged itu yang berwarna merah. Bentuk piston casting itu bisa Anda cek, pasti bentuknya tirus. Ya. Jadi pada ekor piston pasti dia akan lebih besar daripada bagian ujungnya. Dan ini seringkali ya ada di mesin 2 tak. Bentuk-bentuk piston seperti ini itu seringkali kita jumpai di mesin 2 tak kalau piston dingin itu. Ya mungkin juga ada di 4 tak ya. Nah, Anda bisa lihat secara langsung nih, kalau istilah yang modern adalah piston dingin itu adalah piston dengan teknologi casting. Casting itu cuma ada cetakan piston dituang dengan aluminium cair gitu loh. Aluminium yang dipanaskan mencair dituang gitu aja. Habis itu terus dibubut, dirapikan. Itu udah namanya piston casting atau piston cetak tuang gitu loh. Beda dengan piston forged. Piston forged itu ya ada cetakan piston, dia dituang aluminium yang cair, aluminium yang sudah dipanaskan itu. Kemudian setelah itu dia dipres atau ditempa. Nah, proses press inilah yang berpengaruh pada kepadatan dari piston itu. Kepadatan. Jadi kalau di forging atau ditempa, tempa itu dipukul, ya, dipres, maka piston yang teknologinya forged atau piston panas ini itu dia lebih sulit memuai ya. Jadi besarnya konstan sehingga tidak dibutuhkan clearance yang terlalu lebar ya. Anda bisa lihat ini yang
piston dingin itu yang hijau itu kan butuh clearance yang lebar ya. Tapi kalau piston yang merah ini, yang piston panas atau piston forget ya, yang keras ini, itu dia tidak butuh clearance yang tebal ya, yang lebar ya. Kalau ditanya bagus yang mana, itu tergantung dari penggunaan ya. Kalau digunakan untuk harian, dalam arti untuk kendaraan sehari-hari ya, yang dikejar adalah hemat bahan bakar, kemudian getaran mesinnya juga tidak begitu tinggi, kemudian kalau starting itu ringan, nggak berat ya, ini piston dingin cocok ya. Kalau untuk high performance ya, untuk tenaga yang besar, kompresi yang besar mungkin ya, nah itu dibutuhkan piston yang tipe forget ini. Jadi tergantung kebutuhan ya. Jadi yang piston dingin ini enggak selalu buruk ya, dan piston panas itu juga enggak selalu paling baik ya, tergantung kebutuhan. Oke. Nah sekarang macam dari piston. Ini kalau disebutnya itu detail penampang dari piston. Ya, bentuknya seperti ini. Kalau kita lakukan pemotongan ya, pemotongan melintang itu bentuknya seperti ini. Ya, bisa Anda lihat di situ. Oke. Split piston ya. Oke. Jadi split piston itu mengacu pada letak ya, letak connectingnya ya. Jadi ini garis-garis itu connecting itu apa sih? Titik tumpu dari piston ya. Jadi piston yang offset ya, offset itu biasanya titik tumpu atau titik tengah dari piston itu tidak benar-benar berada di tengah. Jadi kemarin kita juga sudah bahas offset engine ya. Offset engine itu adalah ketika piston pada TMA crank tidak sejajar ya, sehingga crank sudah mendahului, sehingga langkah piston ke bawah itu akan dia lebih ringan. Ya. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau ini slipper ya, slipper piston. Ya, bentuknya seperti itu ya. Ada balance-nya, balance pad itu apa? Karena dia itu nanti bisa agak ada clearance untuk bergerak ya piston itu. Jadi tidak benar-benar rigid ya, rigid naik turun, tapi ada clearance-nya sehingga ada balance pad-nya. Ya, di sini disebutkan balance clearance antara piston dengan counterweight, atau counterweight itu crankshaft ya. Ada clearance-nya. Ya, jadi ada cowaknya itu loh ya, ada cowaknya itu adalah clearance untuk, jadi jangan sampai piston ketika turun ke bawah TMB itu jangan sampai jangan sampai ujung belakang piston itu nabrak di crankshaft. Itu perlu dipahami ya, perlu diukur. Ini adalah cara-cara mekanik melakukan stroke up ya, biasanya bermainnya dia di sini, dimana papas piston yang bagian bawah itu tetap aman gitu kan, dan bisa di stroke panjang gitu kan, biasanya kan gitu mainnya ya. Kemudian di situ juga ada oval piston bentuknya oval. Sebenarnya semua piston itu dia bentuknya tidak benar-benar bulat ya, bundar, enggak, tapi ada keovalan di situ ya. Nah, keovalan ini bisa ditinjau dari minor diameter atau diameter yang kecil, kemudian major diameter. Biasanya di minor diameter itu adalah letaknya pada ukuran arah dari pen piston ya. Jadi mengukurnya arah dari pen piston. Kalau major diameter besarnya itu adalah arah berlawanan dari pen pistonnya. Yang hijau ini pen piston, yang merah itu adalah housing atau tempat dudukan
pen piston. Oke, oval piston itu bentuknya, profilnya seperti itu. Kemudian autothermic piston. Nah, biasanya kalau desain-desain autothermic piston ini biasanya digunakan oleh mesin-mesin diesel ya. Kalau tidak, biasanya yang menggunakan tipe piston autothermic itu adalah mesin-mesin dengan konfigurasi mesin OHV ya, yang dia menggunakan pushrod atau penekan bagian bawah. Nah, kalau yang ini itu sudah hampir pasti bahwa dia itu piston dari motor bakar diesel, yang dia itu tempat chamber pembakarannya ada di piston. Tapi kita tidak sedang membahas piston dari motor bakar diesel, tapi motor bakar Otto. Motor bakar Otto itu letak chamber pembakarannya itu ada di kubah squeeze yang ada pada head silindernya, bukan pada pistonnya. Ya, bentuk-bentuknya seperti ini piston mesin diesel. Ya, kode pistonnya bisa Anda baca. Ya, biasanya diletakkan di permukaan head pistonnya, jadi dibaca dulu sebelum dilakukan pembubutan ya. Jangan langsung dibubut tapi nggak tahu ukurannya. Ini biasanya agak lupa atau ada kesalahan fatal ya. Oke, kode piston juga ada ya di bagian samping ya, dan jangan sampai terbalik memasang ya, karena kalau piston yang bentuknya dia offset ya, offset piston itu kalau Anda terbalik memasangnya pasti silindernya akan baret ya, pasti akan gesek ke sampingnya ya. Jadi jangan sampai terbalik. Biasanya ada anak panahnya, yang anak panah itu menunjuk biasanya ke exhaust ya, ke exhaust dari ruang pembakaran. Baik, untuk pengenalan piston saya cukupkan segitu dulu ya. Bisa kita lanjutkan diskusi di kolom komentar ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga waktu yang Anda gunakan untuk menyimak video saya menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.